Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa salawatullah alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin, bapak dan ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami pesankan untuk kami pribadi, demikian juga jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami, ditimpa cobaan, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka, kemudian mengangkat derajat mereka yang telah meninggal, demikian juga menyayangi mereka yang masih hidup dan menolong mereka, kemudian menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang ketiga setelah kita menyelesaikan kaidah yang pertama dan yang kedua. Kaidah yang pertama dan kedua merupakan satu paket, yang mana ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Yang pertama menjadi timbangan batin, amalan batin, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian kaidah yang kedua merupakan timbangan amalan dohir, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa saja yang mengadakan perkara baru di dalam agama, maka perbuatan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk kepada kaidah yang ketiga, yang ini pun tidak kalah penting dan sama sebagaimana kaidah yang sebelumnya, menjadi kaidah pokok di dalam agama Islam, bahkan bisa disebut sebagai muara agama Islam, yaitu kaidah ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ini kaidah yang begitu penting. Nanti kita akan sampaikan makna nasihat itu apa, demikian juga ruang lingkup nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari
radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, "Liman?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ini 5 hal ini merupakan ruang lingkup dari nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh penulis kitab ini, ta'ti hadhil qa'idatun nabawiyyah al-'azimah fi siyakin yunbi'u an ahammiyatiha. Ya. Kaidah Nabi yang mulia ini datang dalam sebuah konteks yang menjelaskan akan urgensi dari kaidah tersebut, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali. Hina karraraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengulangi sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Ya. Sampai 3 kali. Wahia uslubun yulki fi raw'is sami' ahammiyatan akbar. Ini merupakan gaya bahasa yang sampai kepada ingatan orang yang mendengar dengan penuh perhatian. Karena diulang sampai 3 kali, maka orang yang mendengar itu jadi perhatian. Ini merupakan gaya bahasa Rasulullah SAW. Metode pengajaran Nabi Muhammad SAW itu mengulang-ulang, diulang, supaya benar-benar orang yang ingin disampaikan itu paham, ya, memperhatikan, ya. Diulang sampai 3 kali. Meskipun semua hadis Nabi itu penting, ya. Meskipun semua hadis Nabi itu penting, tetapi pengulangan seperti ini menunjukkan akan suatu urgensi, sesuatu hal yang sangat penting. Meskipun semua hadis Nabi Muhammad SAW itu penting. Wa illa faqulu hadithihi sallallahu alaihi wasallam muhimmun. Meskipun demikian, semua hadis Nabi Muhammad itu penting. Illa anna hadha tikrar bi syai'in bimazidin minal ihtimami wa tanbih lil ummati an ya'lamu haqqal ilmi anna hadha tikrar yushi'u bimazidin minal ihtimam wa tanbih lil ummah an ya'lamu haqqal ilmi anna ad-dina kullahu dhahirahu wa batinahu munhasirun fin nasihah. Ya. Hanya saja pengulangan, dengan metode pengulangan ini akan menumbuhkan, menambahkan perhatian secara seksama bagi umat, supaya mereka itu mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa agama ini seluruhnya, yang tampak maupun yang tersembunyi, terfokuskan pada nasihat. Jadi seluruh agama ini
sejatinya adalah nasihat, baik yang zahir maupun yang batin. Ini sejatinya adalah nasihat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini ya adalah nasihat. Dan itu adalah dengan melaksanakan secara sempurna 5 hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyal qiyamut tam bihadil huquq al-khamsah. Dan itu semua bisa terwujud ketika kaum muslimin itu melaksanakan dengan sempurna 5 hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Kita ulangi, ada 5 nasihat apa saja? Pertama, untuk, ya saya sampaikan bahasa Arabnya, nanti panjenengan bareng-bareng bahasa Indonesianya. Lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, untuk amatil muslimin, keumuman kaum muslimin, ya, secara umum. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini memiliki kedudukan yang begitu agung. Dikarenakan hadis ini telah menorehkan secara nas bahwa tiang dan pondasi agama adalah nasihat. Jadi tiangnya agama dan pondasinya adalah nasihat. Maka semoga pengajian ini pun bagian dari nasihat di dalam agama kita. Maka dengan adanya nasihat agama ini, agama ini akan tetap tegak berdiri kokoh di tengah kaum muslimin. Dan kebalikannya, dengan ketiadaan nasihat dalam diri kaum muslimin akan menyebabkan masuknya kekurangan pada diri kaum muslimin pada semua lini kehidupannya. Ya. Sampai-sampai Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala na'rif fi abwabil ilmi hadithan ajma'a fil asya'i kulliha min hadzal hadith. Dan kami tidak mengetahui dalam permasalahan ilmu suatu hadis yang lebih mencakup segala sesuatu melainkan hadis ini. Wala ahsana fi a'malil birri kulliha husnan. Dan tidak ada yang lebih bagus dalam semua permasalahan amal kebajikan. Wala bi tariqis salihina ashadda ittiba'an min hadzal hadithi. Dan tidak dengan jalan orang-orang soleh yang lebih mencontoh Rasulullah SAW melebihi hadis ini. Ini pernyataan dari Imam Al-Harith Al-Muhasibi yang beliau merupakan ulama besar, guru dalam ilmu akidah dan akhlak, berasal dari Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Harith bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Beliau dijuluki Al-Muhasibi karena orang yang banyak muhasabah diri. Beliau lahir pada tahun 165 Hijriah di Basrah. Kemudian di usia mudanya beliau belajar hadis dari para ulama di masanya. Ia meninggal di Baghdad pada tahun 243 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan masuk menjelaskan makna nasihat. Menjelaskan makna nasihat.
Sebagaimana definisi, maka akan muncul dua definisi. Secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa atau secara etimologi. Nasihat itu apa? Karena ini berasal dari bahasa Arab, maka disebutkan an-nushu bimaknal khulus. An-nushu, nasihat itu berasal dari kata an-nushu, maknanya adalah al-khulus. Al-khulus itu adalah bersih, murni. Jadi maknanya kalau dilihat kepada atau tinjau dari sisi bahasa, orang yang sedang memberi nasihat itu sejatinya dia itu tulus memberikan kebaikan kepada orang lain yang dinasihati. Benar-benar tulus. Intinya nantinya diterima atau tidak, ya karena dia itu tulus. Terserah, nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan murni. Sebagaimana madu di saat seperti ini. Ya. Demikian juga bermakna kama ya'ti bimakna khot. Nasoha bermakna khot. Khot itu menjahit. Jadi diibaratkan orang yang sedang menasihati itu sedang menjahit. Menjahit itu apa? Menutup celah lubang pakaian atau memperbaiki pakaian. Jadi seorang yang memberi nasihat adalah seorang yang sedang memperbaiki dan menutupi orang lain, sebagaimana penjahit sedang memperbaiki dan menutupi celah pada pakaian. Ini secara etimologi atau secara bahasa. Adapun secara terminologi atau secara istilah, maka wan nasihatu kama yaqulul Khattabi. Nasihat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, dia mengatakan kalimatun jami'atun, sebuah kalimat yang mencakup, yang begitu luas maknanya. Maknaha hiyazatul had lil mansuhi lahu. Maknanya adalah sebuah lingkaran kebaikan yang menjadi bagian bagi orang yang dinasehati. Jadi seorang yang sedang menasehati itu dia sedang masuk kepada lingkaran kebaikan. Ingin orang yang dinasehati itu masuk kepada lingkaran kebaikan tersebut, ngajak-ngajak kepada masuk kepada lingkaran kebaikan. Wahiyya min wajizil kalam, dan ini termasuk perkataan yang begitu ringkas, singkat. Maka disebutkan ini termasuk jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tetapi syarat makna. Bal laisa fil kalami kalimatan mufradatan tastawfi biha al-ibarah an makna hadhil kalimah. Bahkan tidak ada pada perkataan pun suatu kata tunggal yang ungkapannya lebih lengkap dari kata ini. Jadi nasihat itu sebuah kata tunggal yang begitu lengkap maknanya. Wa hadzal haditsu minal ahaditsi allati qila fiha annaha ahadu arbabiddin. Sampai-sampai di antara hal yang menunjukkan akan urgensi nasihat yang berkaitan dengan hadis ini, karena ini merupakan sumbernya atau dalilnya, maka hadis ini termasuk dari sekian hadis yang disebut-sebut bahwa itu adalah salah satu poros agama. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa itu Imam An-Nawawi? Kita baca sedikit biografinya sebelum kita sampaikan perkataannya. Beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada 24 Rajab 676 Hijriah. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ia adalah ulama di bidang fikih dan hadis. Di antara kitab yang kontemporer yang sangat terkenal apa? Kitab Riyadus Shalihin yang dikaji di banyak masjid, demikian juga di madrasah. Beliau mengatakan,
bal huwa wahdahu mahsalun li gharadiddin kullihi li'annahu munhasirun fil umuri lati dzakaruha. Kata beliau, bahkan hadis ini merupakan muara dari ajaran agama semuanya, karena hadis ini terbatasi pada perkara-perkara yang disebutkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai tambahan berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat adalah suatu kata yang menyingkap tentang sejumlah keinginan baik, maksud baik bagi seorang yang hendak dinasehati. Jadi nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi yang sedang dinasehati. Maka ketika menginginkan kebaikan, maka caranya juga harus baik. Jangan sampai maksudnya menasehati tetapi justru malah mencemarkan nama baiknya, menjatuhkan martabatnya. Ini bukan nasihat. Berkata Abu Umar Ibnu Shalah rahimahullah mengenai nasihat, an-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Kurang lebih sama. Nasihat adalah satu kata yang menyeluruh, yang terkandung padanya usaha seorang yang menasehati untuk memberikan segala sisi kebaikan kepada orang yang dinasehati dengan niat dan tindakan nyata. Ini makna dari nasihat. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada bagian terakhir dalam pembahasan kesempatan kali ini, yaitu ruang lingkup nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi disebutkan dalam hadis, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Sekarang yang pertama, nasihat untuk Allah. Ini lafadznya kok seperti itu? Kok Allah dinasehati? Ya, tidak demikian maknanya. Jadi nasihat karena Allah atau untuk Allah maknanya adalah disebutkan di sini, ya. Kata penulis, wa ba'da hadzal bayan li makna hadhil kalimatil azimah lanandur fi tatbiq dzalika 'alal khamsah allati khassaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzikri. Setelah penjelasan makna kata yang agung ini, yaitu makna nasihat, kita perhatikan bagaimana aplikasi dari kelima aspek nasihat yang disebutkan secara khusus oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fan nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, maknanya adalah al-i'tirafu bi wahdaniyatillah, adalah mengakui keesaannya. Nasihat untuk Allah maksudnya mengakui keesaan Allah. Wa tafarruduhu bi sifatil kamali ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhin minal wujuh. Kemudian mengesakannya dengan sifat-sifat kesempurnaan sesuai sisi yang tidak ada yang setara dengannya dari sisi manapun. Kemudian maksud dari nasihat untuk Allah yang lainnya adalah wal qiyamu bi ubudiyatihi dhahiran wa batina, melaksanakan segala bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun secara batin. Wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah. Demikian juga kembali kepada Allah setiap saat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talab raghbatan wa rahbatan ma'at taubah wal istighfarid daim. Di antara makna dari nasihat untuk Allah adalah takut dan harap disertai taubat dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Li'anal abda la budda lahu minat taksir fi syai'in min wajibatillah. Mengapa seorang hamba itu disuruh untuk bertaubat dan terus-menerus beristighfar kepada Allah? Mengapa? Karena seorang hamba pasti memiliki sisi kekurangan dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah atau terjatuh kepada sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au at-tajarru' ala ba'dil muharramat, atau terjatuh kepada sebagian kesalahan atau hal-hal yang diharamkan. Wa bitaubah al-mulazim wal istighfar at-tam yanjabir naqsahu wa yatim amaluhu wa qawluhu. Dengan terus bertaubat dan istighfar secara sempurna akan menutupi kekurangan dirinya serta menjadikan amal dan ucapannya sempurna. Sebagaimana tadi makna nasihat adalah menutupi kekurangan. Kembalinya apa? Kepada hamba tersebut kebaikannya. Ini makna dari nasihat untuk Allah. Disebutkan oleh Abdul Aziz bin Rafi', beliau mengatakan, berkata Al-Hawariyun. Siapa Al-Hawariyun Bapak Ibu? Sahabatnya Nabi Isa. Kepada Nabi Isa alaihi salam, apakah nasihat untuk Allah itu? Beliau menjawab, engkau mulai dengan memenuhi hak Allah terlebih dahulu sebelum hak manusia. Jika berbenturan dua perkara, yang satu untuk Allah dan yang lain untuk dunia, maka mulailah dengan memenuhi hak Allah terlebih dahulu. Ini diantara makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitabullah. Maknanya adalah fabihifdihi wa tadabburihi, dengan menghafal dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Wa ta'allum alfadhihi wa ma'anihi, mempelajari lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Jadi mempelajari cara membacanya, mempelajari tafsirnya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin, ada 5 tingkatan kita belajar Al-Quran, atau menyikapi Al-Quran, atau menerima Al-Quran. Yang pertama itu dengan mendengar. Kedua, membaca. Ketiga, menghafal. Keempat, mentadaburi maknanya. Dan yang kelima yang paling penting adalah mengamalkan isinya. Itu tingkatan kita dalam step demi step kita itu mempelajari Al-Quran sampai mengamalkannya. Ya. Menghafal, mentadaburi, mempelajari lafaz-lafaz dan maknanya, wal ijtihad fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Bersungguh-sungguh untuk berusaha mengamalkan isinya untuk dirinya dan untuk orang lain. Berarti untuk dirinya mengamalkan dan untuk orang lain berarti mengajarkannya. Adapun nasihat untuk Rasul, fahiyal imanu bihi wa mahabbatuhu, yaitu mengimani Rasul dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mali wal walad, dan lebih mendahulukan cinta kepada Rasul dibandingkan mencintai dirinya, harta dan anak. Jadi cinta kita seharusnya kepada Rasul itu melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada anak dan kepada harta. Ya, seperti itu. Wattiba'uhu fi usuliddin wa furu'ihi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pokok dan cabang agama. Wa taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin, lebih mendahulukan ucapan beliau daripada ucapan siapapun. Ketika ada hadis demikian, kemudian ada orang mengatakan demikian, maka kita dahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, membenarkan kabar beliau, ya. Mengamalkan perintahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ijtihadu fil ihtida'i bihadihi, berjuang bersungguh-sungguh untuk mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam.
wa nasru lidinihi, dan menolong agamanya. Siapa saja yang menolong agamanya Rasul, niscaya Allah akan menolong dirinya. Ini supaya kita ditolong oleh Allah, maka kita menolong agama Islam. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Adapun nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wahum ulatuhum, yaitu para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, minal imamil a'dham, dari imam yang besar, ilal umara, ataupun pemimpin-pemimpin, wal qudat, demikian juga para hakim, ila jami'i man lahum wilayatan amatan aw khasatan, hingga semua yang memiliki wilayah kepemimpinan baik secara umum ataupun khusus. Yaitu dengan bagaimana caranya kita menasihati mereka? Fabi'tiqadi wilayatihim, dengan meyakini kepemimpinannya. Ketika sudah ada pemimpin yang dinobatkan, maka wajib untuk kita meyakini kepemimpinannya, meskipun kita tidak setuju dengan hal tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Wasam'i wa ta'ah lahum, mendengar dan taat kepada mereka, selama perintahnya itu bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hathun nas ala dzalika, dan menganjurkan manusia untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin. Wa badlu ma yastati'u min irsyadihim, dan mencurahkan segenap kemampuan untuk menasihati mereka, untuk membimbing, mengarahkan pemimpin. Jadi pemimpin pun perlu kita nasihati. Tetapi caranya jangan sampai menjatuhkan martabat pemimpin-pemimpin dengan cara yang benar. Kalau bisa 4 mata seperti itu. Ya. Wa tanbihuhum ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas. Kemudian memperingatkan mereka kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka dan bermanfaat untuk manusia. Karena baiknya pemimpin akan berimbas kepada baiknya sebuah atau penduduk masyarakat tersebut. Ini. Nah, ini. Wa ilal qiyam biwajibihim. Kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang disampaikan oleh mereka. Kemudian nasihat untuk segenap kaum muslimin secara umum. Fabi an yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Yang pertama, dengan mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka kita diperlakukan baik, maka kita perlakukan orang lain juga yang baik. Ya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci untuk mereka sesuatu yang kita benci kalau itu menimpa diri kita. Ya. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk hal tersebut. Ya. Memberikan kebaikan dan mencegah keburukan. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Karena seorang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha dan berjuang untuk mewujudkannya dan menyempurnakannya. Ini 5 ruang lingkup nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sebagai penutup kita sampaikan sedikit tentang biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'din bin Dhira bin Adi bin Ad-Dar bin Hani bin Habib bin Namarah bin Lahm bin Adi bin Harith bin Murrah bin Ad-Dari. Udad Ad-Dari. Ia adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal karena kisah pertemuannya dengan Al-Masih Ad-Dajjal di sebuah pulau terpencil yang waktu itu beliau naik kapal kemudian terdampar dan menjumpai ada makhluk yang besar seperti itu. Ya. Dan Rasulullah menceritakan ulang sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini. Ya. Diceritakan panjang lebar dalam sebuah hadis. Nama panggilan atau kunyahnya adalah Abu Ruqayyah yang dinisbatkan kepada anak perempuannya. Awalnya ia adalah seorang pendeta Nasrani.
Ia tinggal di selatan Palestina. Dan daerah tersebut dikuasai oleh keluarga besarnya, yaitu Bani Ad-Dar. Pertemuan pertama dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah. Ketika ia memimpin 10 delegasi atau wufud dari para anggota Bani Ad-Dar. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW memberikan sebagian pendapatan tanah yang telah ditaklukkan oleh pihak Muslim di pertempuran Khaybar kepada Bani Ad-Dar. Ad-Dari bertemu dengan Muhammad SAW untuk menerima pendapatan, dan setelah bertemu dengannya, beliau radhiyallahu anhu kemudian memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Maka pada tanggal 9 Hijrah itu disebut dengan tahun wufud, ya. Tahun banyaknya berdatangan delegasi-delegasi dari berbagai daerah. Di antaranya adalah beliau ini. Setelah ia memeluk Islam, Tamim Ad-Dari menjadi penasehat Nabi Muhammad SAW, khususnya pada ibadah umum. Saran-sarannya termasuk pengenalan penggunaan lampu minyak di Masjid Nabawi sebagai penerangan atau pencahayaan. Ya. Beliau tercatat sebagai sahabat yang memiliki gairah dan kesungguhan dalam beribadah. Beliau meninggalkan Madinah untuk tinggal di Palestina, di mana ia berasal. Ia kemudian wafat pada tahun 40 Hijriah. Ya, seperti itu. Menurut tradisi, ia dimakamkan di kota Bait Jibrin, sekitar Hebron. Sayangnya tempat ini telah dihancurkan oleh Zionis Yahudi pada tahun 1948. Jadi bukti-buktinya sudah dihancurkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mengingatkan sekarang ini, ya, ternyata juga sejarah-sejarah dulu harusnya kita juga membaca bagaimana kondisi Palestina dan siapa yang menaklukkan Palestina. Siapa? Sahabat siapa? Khalifah siapa? Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit pembahasan mengenai urgensi nasihat di dalam agama Islam berdasarkan hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Insyaallah kita akan melanjutkan bagian yang berikutnya, masih berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.